Bertemu lagi dengan Abdul Salam dalam acara Soro-Soran menuju peradaban baru. Bertemu lagi dengan saya Abdul Salam dalam acara Soro-Soran. Kali ini saya sudah ada Kang Andri dari FTBM Banten yang sudah jauh-jauh dari Tangerang sana datang ke Rumah Dunia. Saya undang langsung Kang Andri untuk ngopi. Tapi tentu tidak hanya sekedar ngopi, akan ada banyak gagasan di sini. Kang Andri gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kang Andri sehat nih. Kang Andri, aduh gimana nih kesibukan apa aja nih sekarang nih? Alhamdulillah super sibuk. Super sibuk. Di era pandemi. Di era pandemi. Apa tuh kesibukannya kira-kira? Turun ke masyarakat. Ke masyarakat. Kepada pegiat. Terus menyalakan api literasi. Api literasi. Agar terus teman-teman itu bergeliat tidak hanya memberikan solusi-solusi terbaik buat masyarakat, tapi juga mengajak para pegiat literasi agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Luar biasa. Memang Kang Andri ini sosok yang saya lihat di Facebook ataupun di Facebook atau di IG juga di WA luar biasa geraknya ke sana kemari. Memang selain Kang Andri ini konsen di urusan bacaan, tapi juga konsen juga dengan urusan sosial Kang Andri ya. Luar biasa ini Kang Andri. Kang Andri, kesibukan tidak akhirnya memutus kita untuk tetap berhenti, tetapi terus melanjutkan, menyemangatkan, menyalakan api literasi Kang Andri ya. Seperti itu. Nah, Kang Andri, kira-kira nih untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, gimana sih caranya untuk memang kita terus menyalakan itu? Kan semangatnya dari Kang Andri nih. Untuk masyarakat, untuk kita nih, untuk yang kameramen juga boleh deh. Gimana kira-kira itu caranya tuh? Alhamdulillah ya, teman-teman di masa pandemi yang cukup panjang ya hingga hari ini, kita masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi anugerah yang luar biasa bagi kami yang patut kita syukuri. Pertama, sebagai pegiat literasi di Banten, tentu di masa pandemi ini harus lebih peka terhadap masyarakat, karena dampak dari masa pandemi ini tidak hanya berdampak kepada sosial, tapi juga bagaimana di pendidikan, di mana semua sekolah, semua lembaga pendidikan itu tidak menyelenggarakan KBM secara tatap muka, tapi mereka belajar di rumah. Tentu ini banyak kesulitan yang dihadapi warga masyarakat. Salah satunya bagaimana orang tua memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Nah, di sini teman-teman pegiat literasi di Banten terutama terus kita berikan motivasi bagaimana upaya-upaya yang bisa mereka lakukan terhadap lingkungannya gitu ya. Jadi selain melakukan pencegahan pandemi, jadi melalui berbagai kegiatan di mana penyemprotan disinfektan, pembagian masker dan lain sebagainya, sampai kita kepada memperhatikan kondisi-kondisi sosial di mana masyarakat kita diberikan bantuan, berbagai bantuan, entah itu dari pihak donatur yang ini maupun dari pihak pemerintah. Kita coba bagaimana pegiat literasi itu dapat menyalurkan berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Luar biasa. Itu mungkin yang jadi pembuka ya. Iya betul. Memang luar biasa Kang Andri ini ya, bahwa memang kita ini sebagai pegiat literasi tidak hanya memang berhenti ketika kondisi tidak memungkinkan. Justru ketika kondisi tidak memungkinkan, seperti halnya memang jiwa relawan, kita malah harus kuat, harus turun ke jalan, melihat persoalan yang ada di lapangan, bagaimana kondisi sekolah yang sekarang tidak normal, anak-anak memang banyak di jalan karena memang kondisinya tidak sekolah, dan orang tua pun kadang-kadang tidak bisa merangkul itu untuk anaknya diam di rumah, Andri ya. Maka dari FTBM Banten dan teman-teman relawan juga perlu peran aktifnya untuk merangkul teman-teman supaya tetap menjaga kesehatan dan tetap membaca buku ya. Betul gitu. Nah, kawan-kawan sahabat literasi dimanapun berada, luar biasa obrolan sore hari ini. Sebelum kita beranjak ke obrolan selanjutnya, ada yang mau lewat dulu. Anda mengalami masalah ketika menulis novel? Writer's block? Beli buku saya yang terbaru, Rahasia Penulis. Bukan sekadar tips menulis, penerbit Intrans Publishing, atau hubungi nomor di bawah ini jika ingin mendapatkan tanda tangan saya penulisnya.
Yo, tentunya masih kembali lagi dalam acara yang tentunya luar biasa hangatnya di sore hari ini. Kang Andri, minum dulu dong kopinya. Oke. Nah, ini kopi Gayo. Nah, kopi Gayo kiriman dari Aceh ini langsung nih. Kita nikmati dulu, Kang Andri. Oke. Ah, luar biasa. Kang Andri, Wah, saya ini memang banget ini ya. mengikuti Kang Andri ya di Facebook tadi, terus juga di Snap WA bahwa Kang Andri kesana kemari melakukan bantuan sosial. Bagaimana dengan relawan-relawan yang lain atau pegiat-pegiat literasi yang lain, baik di Serang ataupun di luar Serang? Bagaimana menanggapi masa pandemi semacam ini? Teman-teman di pegiat literasi di seluruh Banten saya rasa luar biasa berperan aktif juga. Saya lihat melalui media sosial ataupun melalui kontak langsung teman-teman melakukan berbagai upaya. Salah satunya seperti di kota Cilegon, di kota Cilegon, ketua PDFTBM di sana Kang Ismet itu melakukan kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyalakan tetap api literasi di kota Cilegon gitu ya, menggelar berbagai kegiatan literasi baik melalui secara virtual gitu ataupun melalui tatap muka. Nah, artinya teman-teman di kabupaten kota yang ada di Banten mereka juga turut serta berperan aktif untuk memberikan solusi-solusi terbaik untuk masyarakat gitu ya. Terus juga selain itu di kota Serang, di Kabupaten Pandeglang, di Kabupaten Lebak, di Tangerang Selatan dan Kota Selatan juga, di Kota Tangerang juga teman-teman hingga hari ini masih terus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Luar biasa memang semua teman-teman memang di masa sekarang ini yang memang masanya agak sulit ya, tetapi memang harus saling merangkul, menguatkan supaya memang literasi di lingkungan kita tumbuh, di masyarakat kita tumbuh, terus tentunya di Provinsi Banten juga tetap menyala. Kang Andri, tadi saya dengar bahwa di Kota Serang, di Cilegon, di Cilegon melakukan virtual, artinya ada kegiatan. FTBM Banten juga akan melakukan itu atau sudah? Ya, jadi di Forum Taman Bacaan Masyarakat Banten memang saat ini masih merayakan hari ulang tahun yang ke-15 tahun. Luar biasa. Jadi alhamdulillah, jadi kita terus support program-program di PPFTBM yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud menyiarkan secara langsung secara live kegiatan-kegiatan festival literasi, energi literasi 15 tahun Forum TBM. Jadi teman-teman yang belum bisa menyaksikan atau belum bisa mengikuti secara virtual itu bisa disaksikan di YouTube pmpk.kemendikbud. Itu forum literasi forum TBM Pusat atau Banten. Forum TBM Pusat itu bekerjasama dengan Direktorat PMPK. Umurnya sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun. Nah, kalau Provinsi Banten berapa tahun umurnya nih? Kapan ulang tahunnya juga? Provinsi Banten itu sebenarnya memasuki generasi ketiga ya. Saya termasuk ke generasi ketiga dan saya dilantik pada tahun 2018, artinya baru berumur seumur jagung ya, 2 tahun. Oh, baru 2 tahun? Baru 2 tahun. Oh. Baru 2 tahun saya di Forum TBM Banten, sebelumnya saya di Forum TBM Kabupaten Tangerang. Dan sekarang hari ini tugas saya semakin berat karena memang harus mengkolaborasikan teman-teman pegiat literasi se-Banten. Banten sementara 8 kabupaten kota itu cukup luas, jadi lebih harus banyak lagi energi yang kita curahkan untuk terus menanamkan semangat literasi, gerakan literasi di Banten untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, jadi memang kalau kita dengar tadi bahwa umur Forum TBM Pusat umur 15 tahun, bahwa terus juga FTBM Banten umur berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Di generasi saya. Generasi generasi sebelumnya berarti sudah 2 generasi. 2 generasi berarti 6 tahunan lah. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun berarti ditambah saya 12 tahun. Jadi artinya masih sama umurnya dengan Forum TBM Pusat, cuma ketika di pengurusan saya baru 2 tahun. Luar biasa. Memang antara pusat dan dengan daerah harus tetap menyala, mengobarkan api literasi. Oke kawan-kawan, sahabat literasi dimanapun berada, kita akan masuk ke segmen berikutnya, tapi ada yang mau lewat dulu ya. Anda merasa gagal, merasa kalah, dan merasa kehidupan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan?
baca kumpulan puisi seperti Prajurit Kalah Perang karya Hilman Lemri yang diterbitkan oleh penerbit Epigraph. Jika Anda tertarik, hubungi nomor di bawah ini dan bisa klik marketplace kesayangan Anda. Oke, kita memasuki segmen berikutnya. Saya juga lupa ini segmen keberapa, tetapi obrolan kita tentu masih seru. Nah, di depan saya sedikit promosi dulu, Kang Andri, boleh ya? Waktu yang saya ambil dulu. Di sini ada buku Mendekatkan Siswa. Pada buku ini karya Ardian J. Kalau mau beli buku ini harganya 35.000. Di depan saya juga nih, saya agak melipir dikit ya. Nah, ada buku Ibu dan Darah Kopi Parsedadu, ini karya guru juga dari Rahmat Heldi. Kalau mau beli juga harganya 35.000. Nah, Kang Andri, dengar-dengar juga FTBM menerbitkan buku. Apa kira-kira judul bukunya itu? Betul. Apa sih? Jadi 2019 kemarin kita mengajak atau mengundang para pegiat literasi yang ada di Banten untuk menulis buku bareng Forum TBM. Iya, dan alhamdulillah di akhir 2019, tepatnya di bulan Desember, buku itu sudah lahir dengan judul Harmoni Literasi. Harmoni Literasi. Artinya memang ada jalinan harmoni. Betul. Jadi gerakan literasi di Banten itu cukup kaya, cukup variatif dan kayak contoh saya contohkan gerakan literasi di kota Tangerang dengan Serang dan Pandeglang itu sungguh jauh beda. Cara pendekatan di masyarakat itu berbeda. Nah, bagaimana yang dilakukan para pegiat literasi itu harus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Untuk itu kita kolaborasikan dalam sebuah buku yang kita berikan judul dengan Harmoni Literasi. Harapan kami dari Harmoni Literasi adalah bagaimana gerakan-gerakan yang berbeda ini kita kolaborasikan hingga menjadi sebuah gerakan yang harmoni, bahwa kekayaan segala perbedaan itu dijadikan sebuah harmoni dan hasilnya akan menjadi energi literasi. Oke, luar biasa. Memang di buku ini jadi memang dari masing-masing TBM, semua TBM di Provinsi Banten diundang untuk menulis itu. Jadi memang karena memang kuota kita waktu itu terbatas, jadi banyak sekali teman-teman yang mengirimkan tulisan kepada kami, tapi kami harus melakukan selektif karena memang selain tadi kami ingin menghadirkan suatu buku yang memang berkualitas sehingga kami dari tim begitu selektif menilai tulisan dan juga memohon maaf kepada teman-teman bagi yang belum mendapat kesempatan, tapi jangan khawatir ya, kita tahun 2020 walaupun di masa pandemi kita akan terus mencoba bagaimana membuat sebuah buku lagi yang bisa menampung semua para pegiat literasi gitu untuk berkarya bersama kami ya. Betul. Memang di buku itu, Kang Andri, di buku itu memang menceritakan satu TBM masing-masing atau perjalanan relawan di dalam TBM masing-masing atau gimana tuh isi buku itu? Jadi bukunya sebenarnya lebih kepada esai ya, bagaimana perjalanan teman-teman para pegiat TBM atau pengelola atau para pegiat literasi yang ada di Banten melakukan gerakan-gerakan literasi yang bermanfaat di daerahnya gitu. Dan di Banten itu sangat kaya sekali. Bahkan di buku tersebut itu ada seorang penulis yang memang sudah populer sekali yang kita kenal ya, Mbak Aci TM. Mbak Aci TM, luar biasa. Itu penulis di Gramedia. Betul. Jadi Mbak Aci TM salah satunya sebagai penulis yang ada di buku Harmoni Literasi. Tentu ini menjadi penasaran bagi teman-teman karena sedikit beberapa kemarin dapat bocoran bahwa Harmoni Literasi sudah mulai terhembus kedengarannya di para pegiat literasi. Bahkan kemarin di Forum TBM Sulawesi Selatan atau di Sinjai tepatnya itu memang sudah memegang buku tersebut. Itu jadi penasaran ini. Dari bocoran tersebut sehingga hembusan Harmoni Literasi ini begitu kuat sehingga banyak yang menuntut ke kami agar segera di launching buku tersebut. Emang belum di launching belum? Nah, ini yang gimana nih? Oke, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, ada yang mau lewat dulu nih. Bingung ngurusin politik? Bingung ngurusin kehidupan? Nah, biar lebih segar dan berenergi, jangan lupa minum gula aren Assalam. Bisa didapatkan langsung lewat kontak 081 9111 96220. Jangan lupa minum gula aren. Ya, tadi Kang Andri cerita banyak tentang buku itu bahwa merekam banyak peristiwa di TBM masing-masing ya Kang Andri ya. Nah, di depan saya lihat,
Nah, ini buku Harmoni Literasi. Saya langsung dapatkan dari kameramennya di belakang, di depan saya. Nih, langsung saya dikasih bukunya. Kang Andri, Iya. buku ini luar biasa ya. Iya. Dari covernya adem, dari belakangnya adem gitu ya. Luar biasa. Judulnya juga pasti adem, Harmoni. Harmoni bunyi yang syahdu ya. Kang Andri, kalau orang nih pengen dapat buku ini, kira-kira gimana nih? Bisanya gimana kalau pengen dapat buku ini? Sebenarnya buku ini tidak diperjualbelikan. Oh, ya. tidak diperjualbelikan. Jadi, memang ada beberapa nanti rencana kita memang tahun lalu, tahun 2020 ini kita launching buku ini secara besar-besaran di Hari Buku Sedunia, bareng Roma Dunia. Roma Dunia. Iya. Cuma karena memang di masa pandemi, ini kita tidak bisa melakukan launching secara besar-besaran, akhirnya launchingnya kita tunda. Tapi ada teman-teman ini para pegiat yang bisa mendapatkan buku ini. Caranya yang pertama. Ya, nah ini bagian seru. Nanti dulu, karena bagian seru sampai ke bawah angin ini. Sorry nih. Iya. Ini hostnya juga sampai memperbaiki ini karena memang luar biasa. Bicara literasi memang banyak semangat, jadi sampai anginnya pun ikut serta di dalam diskusi. Oke. Jadi yang pertama kemarin di Sinjai itu. Sinjai itu daerah mana itu? Daerah Sinjai itu daerah Sulawesi Selatan. Ya. Sulawesi Selatan jauh amat bukunya sudah ke sana. Terus? Jadi kita waktu itu menyelenggarakan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buku Nasional secara virtual. Dan waktu itu di hari yang spesial itu tentu kami memberikan apresiasi bagi peserta yang terbaik. Dan alhamdulillah waktu itu Forum TBM Sinjai yang mendapatkan. Nah, karena hari ini saya berada di Rumah Dunia, buku ini akan saya berikan buat fans Rumah Dunia yang bisa menjawab pertanyaan Kang Salam mungkin ya nanti ya. Oh siap pertanyaan sebagai gampang. Presiden ya, sebagai presiden gampang bikin Dunia, pertanyaan, Mas siap. Nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Kang Salam Rumah Dunia dan juga itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman juga bisa terus saksikan festival Energi Literasi Forum TBM 15 tahun Forum TBM. Nah, di situ teman-teman juga bisa bisa ikut berpartisipasi membuat sebuah postingan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, sehingga nanti pemenangnya akan saya kirim langsung kepada pemenang tersebut. Luar biasa. Jadi bagi kawan-kawan atau teman-teman sahabat literasi dimanapun berada, jika ingin memiliki buku ini, tadi sudah disebutkan langsung sama Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Banten, bahwa tinggal ikuti aja nanti atau juga dari pertanyaan dari saya. Buku ini tidak diperjualbelikan, tetapi jika ada yang ingin mendapatkan buku ini, bisa langsung ya ikuti tadi kuis-kuisnya. Kang Andri, tentu di sini banyak merekam jejak. Nah, Pak Andri di sini menulis juga atau memberi kata pengantar? Saya di sini hanya memberikan kata pengantar karena oleh editor itu dilarang katanya. Oh, gitu. Dilarang. Oh, dilarang ya? Iya, dilarang untuk menulis di buku ini. Jadi akhirnya saya diberi kesempatan untuk mengisi halaman kata pengantar gitu ya di sini. Dan di sini juga kata pengantar langsung oleh Ketua Forum TBM Pusat yaitu ada Kang Firman Penayaksa, Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat. Iya. Dan yang uniknya lagi di sini memang teman-teman menuliskannya secara mengalir, artinya rekam jejak teman-teman dalam melakukan berbagai kegiatan atau gerakan literasi di masyarakat di sini semua dikeluarkan. Jadi teman-teman yang masih penasaran tunggu launching buku ini gitu ya. Tentunya setelah masa pandemi ini. Setelah masa pandemi. Tapi kami juga belum tahu masa pandemi ini, tapi kita berdoa saja. Masa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, teman-teman atau kawan-kawan semuanya, sahabat literasi dimanapun berada, tentu momen semacam ini walaupun kelihatannya sulit di masa pandemi, tapi akan banyak kisah yang bisa dituliskan. Nah, kata Pak Andri atau Kang Andri nih, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Banten, nanti akan ada buku selanjutnya. Buku selanjutnya akan diterbitkan juga oleh teman-teman Forum Taman Bacaan Masyarakat. Kang Andri, perjumpaan kita sore ini luar biasa. Kita tahu bahwa memang buku ini memang jejak rekam yang tidak bisa ditampik, bahwa ketika orang sudah menulis buku bahwa literasi memang sudah mulai bergerak. Tapi kalau hanya sekedar diucapkan akan perubahan lalu hilang.
kalau sudah dalam bentuk buku maka akan tercetak dan tentu akan menjadi awet, tentu akan menjadi kenangan, tentu juga akan menjadi sebuah memori di masa depan dan akan bisa diwariskan juga ke anak cucu kita, ya. Begitu Kang Andri. Kang Andri, terakhir, kira-kira untuk sahabat literasi dimanapun berada, kira-kira apa nih? Kira-kira closing atau juga statement lah, semangat untuk teman-teman. Buat teman-teman para pegiat literasi khususnya di Banten dan seluruh para pegiat literasi di seluruh Indonesia, kita harus terus tetap semangat dalam berkarya. Semangat. Ya, kita juga harus terus menjadi motivasi bagi para penerus generasi bangsa, dan juga kita juga harus mampu memberikan solusi-solusi terbaik di masyarakat, gitu ya. Kami mengajak kepada para pegiat literasi agar terus semangat dan jangan pernah berhenti untuk mengabdi terhadap bangsa dan negara kita. Oke, luar biasa. Memang pegiat literasi pada intinya Kang Andri memang pengabdian kepada masyarakat, tidak mencari urusan materi, ya. Jadi memang pengabdian, dan ini penting sekali. Kang Andri sudah buktikan itu dengan mengabdi menjadi ketua forum Taman Bacaan Masyarakat tanpa APBD. Gitu ya, berjalan mengalir apa yang bisa kita lakukan. Sekali lagi Kang Andri saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapnya terima kasih kepada semua sahabat literasi dimanapun berada yang sudah menyaksikan pertemuan kita sore ini, acara ngopi-ngopi kita sore ini. Saya tutup, cekidot.